Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Bagi kalian yang baru bergabung, baiknya kalian para sahabat Pedang Utara menonton dari part pertamanya. Linknya akan admin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang mau mendukung channel Pedang Utara, bisa menekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada masukan dan kritik, sahabat bisa menyampaikan di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di part sebelumnya, kita diperlihatkan Ganzong yang memasuki Dungeon. Ketika dia sampai di dalam Dungeon, terlihat Ganzong yang berdiri di suatu tempat yang dipenuhi aliran lava. Ganzong berkata, "Setelah aku masuk ke dalam Dungeon, aku langsung berteleportasi kemari. Lokasi teleportasinya acak. Seharusnya para pelayar lain juga pergi ke lokasi yang berbeda." Ada pemberitahuan sistem yang muncul di hadapan Ganzong. Membunuh bos Purgatory, lalu kau bisa kembali berteleportasi ke kota. Berdasarkan penjelasan sistem, aku bisa kembali setelah membunuh bos monster. Tapi tidak ada petunjuk mengenai perubahan profesi. Tetapi hal terpenting sekarang, aku harus menyelamatkan JR. Ngomong-ngomong kuy, JR ini siapa ya? Sampai-sampai seorang raja neraka saja mau menyelamatkannya. Ganzong kembali berkata, dia pasti tahu kejadian setelah aku mati. Dan lelaki yang bernama Yanwu itu, aku bisa merasakan ancaman misterius darinya. Sepertinya kemampuan bertarungnya tidak sesederhana yang terlihat di panel. Ganzong mulai menelusuri lokasi tempat dia berteleportasi. Namun secara tiba-tiba muncul monster lava di hadapannya. Dengan taring dan tubuh yang besar, monster lava menghadang Ganzong. Monster itu mengeluarkan semburan lava. Dengan satu serangan dan tebasan pedang, monster lava terbelah menjadi dua. Muncul kilatan cahaya membuat Ganzong terbelalak. Ketika dia melihat ke belakang, monster lava yang ia bunuh meledakkan dirinya. Terlihat Ganzong yang berada di dalam ledakan itu dikelilingi kepulan asap. Ganzong berkata, "Meledakkan diri? Kau pikir bisa membunuhku dengan teknik rendahan itu? Luka seperti ini bisa disembuhkan dengan mudah menggunakan skill save recovery-ku. Sepertinya Dungeon ini cukup normal." Namun terjadi semburan lava di mana-mana. Terlihat Ganzong yang dikepung beberapa monster lava. Sambil memegang pedangnya, Ganzong berkata, "Sepertinya aku membuat mereka ketakutan. Ini baru menarik. Aku sangat menyukainya." Ganzong melesat maju dan menghabisi monster lava. Terlihat ledakan lava di belakang Ganzong. Ini terlalu lemah. Aku mendapatkan banyak sekali poin Conqueror, tapi sayang semua skillku terkunci dan aku belum mendapatkan cara membuka skill baru. Namun dari kejauhan Gansong melihat beberapa player. Oh, akhirnya aku bisa menemui player lain. Akan aku cek ke sana. Terlihat dari kejauhan ada Tian dan beberapa player lainnya. Mereka melawan monster golem. Terlihat monster golem itu mengepalkan tinjunya, bersiap menyerang Tian dan beberapa player lainnya. Tian mengeluarkan sebuah kartu, lalu dia mengaktifkan sebuah skillnya, Activity Skill, Shine Light Protection. Terlihat cahaya kuning keemasan mengarah ke leher monster golem. Tian lalu berkata pada player lainnya, "Cepat serang dia. Jangan berikan kesempatan pada monster itu untuk bernafas." Para player lainnya pun maju menyerang monster golem secara bersamaan. Sambil menatap ke arah Tian, Ganzong berucap, "Kartu itu cukup hebat. Guild besar memang hebat." Kita kembali beralih kepada Tian. Terlihat Tian dengan tatapan tajamnya sambil tersenyum dia mulai merencanakan sesuatu.
Activity skill that impact blast. Terlihat beberapa player mulai terbantai akibat serangan dari Tian. Salah seorang wanita yang sempat mengaktifkan skill bariernya berkata, "Apa yang kau lakukan, bajingan?" Sambil tersenyum, Tian yang mendengar perkataan wanita itu berucap, "Kau sudah tahu, tapi kau masih bertanya? Apa kalian pikir aku bekerja sama dengan kalian untuk meningkatkan kemungkinan keselamatanku? Gila, aku bersama kalian hanya untuk mengurangi pesaingku." Wanita itu kembali berkata pada Tian, "Aku tidak akan melepaskanmu saat meninggalkan tempat ini. Armormu sepertinya cukup bagus. Latar belakangmu pasti bukan orang biasa. Aku penasaran, apa armormu mampu menahan serangan itemku?" Namun tiba-tiba Gansong melangkah maju menghampiri Tian. "Item yang bagus. Selamat, kau berhasil menarik perhatianku." Tian menoleh ke arah Gansong sambil berkata, kau?" Namun tinjuan Gansong sudah mendarat di pipi Tian dengan sangat keras, membuat darah keluar dari hidung dan mulutnya. Terlihat tangan Gansong yang dipenuhi darah membuat player wanita itu terdiam. Gansong lalu berucap, "Kau terlalu jahat. Apa aku harus memukulmu sekali lagi supaya kau bisa sadar?" Tian menatap Gansong sambil menahan rasa sakit. Kau datang kemari ingin mencari mati?" Gansong yang mendengar ucapan Tian, ia mulai tersenyum sambil menatap ke arah Tian. "Siapa suruh? Kau punya item yang aku inginkan, jadi aku harus membunuhmu untuk mendapatkannya." Gansong dan Tian saling berhadapan. Gansong mulai melangkah maju, sedangkan Tian mempersiapkan beberapa item kartunya. Dengan tersenyum Tian berucap kepada Gansong, "Aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Kau bersembunyi di mana tadi? Tidak kusangka kau akan datang dengan sendirinya." "Masih bisa aja kuy," Tian ngomong dengan nada merendahkan. "Udah lupa aja dia habis dihajar gratis tadi. Bakalan jadi tumbal pertama si Tian ini." Dengan wajah dan gaya santai Gansong berkata kepada Tian, "Apa itu kata-kata terakhirmu? Apa kau yakin kau bukan orang yang bodoh?" Dengan raut wajah kesal Tian mengeluarkan item kartu berwarna hitam. "Hei bajingan, kartu ini sudah cukup untuk membunuhmu. Activity skill, Summon Assassin." Tian mengeluarkan monster assassin, matanya memancarkan aura putih menyala dengan tubuh mengeluarkan aura kehitaman. Dengan sekejap monster assassin menghilang dan muncul di belakang Gansong. Ia bersiap menusukkan pedangnya di kepala Gansong. Dengan tersenyum bingar Tian berkata pada Gansong, "Ini akibatnya jika kau berani melawanku. Terimalah konsekuensinya." Dalam satu tinjuan monster assassin milik Tian lenyap hanya meninggalkan asap yang menghitam. Dengan raut wajah konyol penuh tanda tanya, Tian hanya bisa menganga tanpa sepatah kata pun. Sambil tertawa Gansong berucap pada Tian, "Apa cuma segini? Ini terlalu lemah." Dengan menahan rasa takut Tian masih menyombongkan diri. "Itu cuma 1% dari kekuatanku. Tunggu saja, akan aku tunjukkan sebuah kematian padamu." Dengan senyuman dan tatapan meremehkan Gansong berkata, "Kalau begitu, jangan kecewakan aku, karena kesempatan yang aku berikan sudah hampir habis." Tian mengeluarkan berbagai macam skillnya. Activity skill, Dead Coffin. Terlihat sebuah serangan mengarah ke arah Gansong, namun masih dapat dihancurkan. Tian kembali mengeluarkan serangan api berwarna ungu, namun tidak berpengaruh apapun pada Gansong. "Apa skillmu sudah habis?" Tian berucap dengan rasa kesal. "Sialan, beraninya kau meremehkan aku." Gansong kembali memprovokasinya. "Sebenarnya skill ini sangatlah kuat, tapi karena kau yang menggunakannya, ini semua hanya seperti sampah." Tian mulai terpengaruh dengan kata-kata Gansong. "Tidak mungkin, kita sama-sama belum merubah profesi. Kenapa
kau sangat sekuat ini." Dengan tatapan tajam sambil mengeluarkan aura membunuh, Ganzong berkata, "Jangan samakan aku denganmu. Di mataku kau hanya sebuah lalat." Ganzong menghilang dari pandangan Tian. Vampir Mark. Ganzong mengaktifkan skillnya dan muncul di hadapan Tian. Ganzong melepaskan tinjuan yang keras, membuat Tian muntah darah. Tian terlempar beberapa meter, membentur dinding batu. Terlihat baju Zira yang digunakannya hancur dan tinjuan Ganzong yang membekas di perutnya. Namun Ganzong kembali melompat bersiap melepaskan tinjuannya. Dengan cepat Tian melepaskan skill Darkness. Tubuh Ganzong mulai diselimuti warna ungu kehitaman. Tian kembali berkata pada Ganzong, "Skill ini bisa menghilangkan kelima indera target. Kau lumpuh sekarang. Sekarang aku bisa dengan mudah membunuhmu." Namun Ganzong menatap tajam ke arah Tian. "Apa kau badut?" Ganzong kembali melesatkan tinjuannya, membuat Tian kembali muntah darah dan tumbang tak bernyawa. "Dasar sampah," ucap Ganzong. Ganzong mulai menjarah harta Tian. Kartu-kartu ini punya kemampuan penyimpanan, tapi cuma bisa digunakan sekali. Ketika Ganzong memeriksa kartu yang terlihat berbeda dari 10 kartu lainnya, membuat Ganzong terkejut. Sebentar, kartu ini, dia memiliki kartu semenakutkan ini, jadi ini kartu asnya. Dia pasti mau menyimpan kartu ini untuk melawan bos Dungeon. Andai saja dia menggunakannya saat melawanku, mungkin saja dia bisa menang. Tiba-tiba ada seorang wanita berlari menghampiri Ganzong. Ia berteriak pada Ganzong, "Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Aku akan mengingat bantuanmu, brother. Saat keluar dari sini, aku akan meminta ayah untuk membayarmu." Muncul karakter pesaing Nona Nana sepertinya kuy. Bakalan jadi ayam geprek bisa-bisa. Belum tahu aja dia kekuatan Nona Nana seperti apa. Berani mendekati pangerannya. Namun tiba-tiba banyak lingkaran sihir yang muncul. Terlihat pria gondrong memakai kacamata menerjang ke arah Ganzong. Bajingan, menyingkirlah dari Nona. Membuat Ganzong terkejut. Bangsat, levelnya sangat gila. Player Zhang Shao, profesi warrior, level 55. Ketika serangannya hampir mengenai Ganzong, wanita itu berdiri tepat di hadapan Ganzong sambil berteriak, "Kau salah paham, Paman Zhang. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku." Dengan tatapan penuh curiga, Zhang berkata, "Apa dia menyelamatkan nyawamu?" "Yap, aku hampir dibunuh oleh orang-orang yang jahat. Untungnya dia membantuku." Zhang berkata pada Ganzong, "Maaf, aku bertindak ceroboh." Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Hai, aku biasa dipanggil Jingjing. Ini pamanku, dia biasa dipanggil Zhang. Dan kau, namamu siapa, Big Brother?" Ganzong memperkenalkan dirinya. "Aku dipanggil Ganzong." "Oh iya, bukannya pamanmu seorang warrior? Tapi kenapa skill yang ia gunakan bukan skill seorang warrior?" Zhang berucap pada Ganzong, "Kau punya penglihatan yang bagus. Sejujurnya, profesi asliku adalah astrologer. Profesiku bisa merubah detail panel dan kemampuan sesuka hatiku." Lalu tiba-tiba Jingjing memegang tangan Ganzong. "Kau pasti orang baik, Brother Zong. Kenapa kau tidak bekerja sama dan pergi bersama kami? Dengan bantuan pamanku, pasti akan lebih mudah melewati Dungeon ini." Ganzong menolak secara halus ajakan Jingjing. "Terima kasih, tapi aku lebih suka sendirian." Ganzong pergi meninggalkan mereka sambil berucap dalam hati, "Bajingan itu terlalu kuat, aku harus berhati-hati." Zhang menatap tajam ke arah Ganzong yang pergi sambil berkata, "Dia sangat berhati-hati dan sangat cerdik. Biar kulihat statusnya, apa dia akan jadi ancaman atau tidak." Zhang mulai mengaktifkan skill astrologinya.
yang bisa melihat sebagian masa depan seseorang, namun terlihat retakan di skill astrologinya dan meledak di hadapannya, membuat Zhang terkejut. Tidak bisa dilihat, dia bukan orang biasa. Aku harus membunuh dia untuk menghindari masalah. Scene berpindah memperlihatkan beberapa pelayar yang berhadapan dengan monster Flaming Spirit. Terlihat mereka semua kesulitan menghadapi para monster. Di saat mereka semua terdesak, Yanwu dan Angier datang. Yanwu berkata pada Angier, "Kalau semuanya hanya sampah Dungeon, ini sangat membosankan. Diamlah Yanwu, cepat singkirkan monster itu." Dengan aura menyeramkan, Yanwu mempersiapkan senjatanya. "Baiklah, anggap saja ini pemanasan." Yanwu melesat dengan cepat membuat para pelayar terkejut. Apa dia gila? Langsung maju seperti itu. Apa dia tidak takut mati? Terlihat Yanwu yang berlari ke arah monster Flaming Spirit. Yanwu melompat ke udara menebaskan pedangnya tepat mengenai monster Flaming. Dalam satu serangan, monster Flaming terbantai. Dengan aura membunuh yang kuat, Yanwu berucap, "Satu serangan saja sudah cukup." Terlihat para player yang terkejut. Bagaimana dia bisa tahu teknik berpedang? Sambil menatap ke arah player, Yanwu berkata, "Kalian semua melihatnya kan? Sial, kita tahu rahasianya. Sepertinya dia akan membunuh kita semua." Sambil melangkah maju ke arah player lain, Yanwu berkata, "Apa kalian semua melihatnya dengan jelas? Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan mengungkapkannya pada siapapun." "Apa kalian bilang tidak akan mengungkapkannya pada siapapun? Kenapa kalian tidak mau mengungkapkannya? Kalian harus membagikan kisah kepahlawananku ini." Salah seorang pelayar berkata, "Apa dia idiot? Hei, kalian semua, cepat ikuti aku. Kalian semua harus menyaksikan kepahlawananku." Terlihat Ganzong yang mengintai dari arah belakang. Seperti yang kuduga, dia cukup kuat. Lebih baik aku mengikutinya dulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Itu sifatku. Terlihat kemunculan siluet Raja Neraka di belakang Ganzong. Kita kembali diperlihatkan Yanwu yang telah tiba di sebuah patung besar yang tersegel. Banyak monster goblin yang menjaga patung itu. Terlihat Yanwu yang memegang salah satu kepala monster goblin. Dengan sekali genggaman, kepala monster itu hancur tak tersisa. Yanwu melesat maju dengan kekuatan apinya. Meteor Impact. Semua monster itu dikalahkan dalam sekejap. Ganzong yang sedari tadi mengintai di balik dinding batu. Skill Boxer Meteor Impact. Sepertinya dia tidak memakai item ataupun senjata apapun untuk memakai skill itu. Dia sangat mirip denganku. Statusnya juga tidak beda jauh dariku. Ini pasti sangat merepotkan. Untungnya dia tidak terlihat pintar. Dengan gaya konyol, Yanwu berteriak, "Aku sangat tampan dan keren kan? Ngomong-ngomong, apa patung ini segelnya?" Muncul bola api yang cukup besar dari belakang Yanwu. Terlihat kemunculan kakek tua dengan tangan membara. Yanwu berkata pada kakek tua itu, "Apa? Bicaralah dengan bahasa manusia. Kalau tidak, aku tidak mengerti bahasamu." Kakek tua itu memancarkan cahaya di seluruh tubuhnya. Dia meledakkan diri di hadapan Yanwu. Terlihat Yanwu masih dalam kondisi baik-baik saja. "Apa harta karunnya ada di dalam patung ini?" ucap Yanwu. Arwah kakek tua itu tiba-tiba muncul di belakang Ganzong dan berkata, "Para manusia bodoh, kami sudah menjaga segel ini dari generasi ke generasi agar penguasa neraka itu tidak terbangkitkan." "Penguasa neraka? Apa dia bos yang tersegel?" ucap Ganzong dalam hati. Namun kita diperlihatkan Yanwu yang sudah membelah patung bersegel itu menjadi dua bagian. Api berwarna hijau kekuningan mulai memancar dari dalam tanah.
api itu hampir mengenai Yanwu. Namun dengan cepat Yanwu melompat menghindarinya. Muncul kuda bercula Death Warhorse level 25 dari ras Undit. Apa itu? Ucap Yanwu. Death Warhorse berlari menyerang Yanwu. Yanwu menebaskan pedangnya tapi menembus monster Undit itu. Apa yang terjadi? Seranganku menembus tubuhnya. Sambil berpikir Ganzong berucap, serangannya tidak menembus monster Undit itu. Tetapi monster Undit itu menghindarinya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun api hijau itu kembali melonjak, berkobar cukup besar. Terdengar suara dari dalam api itu. Akhirnya aku bebas setelah tersegel selama 10.000 tahun. Terlihat kemunculan seorang wanita yang memiliki tanduk. Sambil menatap ke arah Anjier dan Yanwu, dia berkata, bersiaplah untuk mati manusia. Penguasa neraka level 60 ras iblis. Penguasa neraka itu kembali berucap, bersiaplah untuk menerima nasib kalian. Aku akan membakar semua harapan kalian. Wanita itu mulai menyerang Yanwu dengan kekuatan apinya. Terlihat beberapa pelayar yang tewas akibat serangan api itu. Terlihat Anjier yang berhasil melindungi Yanwu. Terima kasih, aku meremehkan dia. Aku tidak menyangka kalau dia akan sekuat itu. Anjier berkata pada Yanwu, bersiaplah untuk bertarung. Dia belum dikalahkan. Sambil menatap tajam wanita iblis itu berucap, oh, ras iblis dan manusia. Kolaborasi aneh macam apa ini? Kalian berdua bersiaplah untuk mati. Wanita itu melesatkan tombak apinya ke arah Anjier. Terlihat Anjier yang berlari menghindari tombak api itu. Sesaat ketika tombak api itu hampir mengenai wajah Anjier, wanita iblis itu berteriak dengan raut wajah yang sangat marah. Siapa kau? Terlihat Ganzong yang muncul di hadapan Anjier. Dia menangkap tombak api itu sambil berkata dengan tatapan tajam pada wanita iblis itu. Kau tidak boleh melukai orang yang kusayangi. Mereka berempat saling berhadapan. Sambil tersenyum dengan gestur meremehkan, wanita iblis itu berkata pada Ganzong, tidak buruk. Seorang makhluk fana bisa menangkap tombakku. Beritahu aku namamu. Dengan mata menyala penuh amarah, Ganzong yang mendengar perkataan itu berkata, aku, The Immortal Demon King, Ade Salai, Raja Neraka. Seketika membuat Anjier tersontak kaget meneteskan air mata. Ayah, tidak mungkin. Ayah sudah lama mati. Kau pasti bukan ayahku. Ganzong lalu mengusap kepala Jier. Kau masih menjadi anak yang cengeng. Maaf sudah membuatmu menderita selama beberapa tahun ini. Sekarang ayah sudah ada di sini. Mulai dari sekarang, ayah yang akan melindungimu. Kau benar-benar ayahku. Tapi kenapa kau ada di tubuh manusia ini? Kita bisa membicarakannya nanti. Pertama-tama, aku akan membunuh bajingan yang sudah memperbudakmu ini. Anjier tiba-tiba menghalangi ayahnya. Dia bukan orang yang jahat. Beberapa tahun ini, dia orang yang melindungi aku, ayah. Aku memiliki kontrak dengannya. Kau bisa mempercayai dia. Dengan wajah konyol Yanwu berdiri sambil berkata pada Ganzong, iya, tolong percaya padaku, ayah. Terlihat raut wajah Ganzong yang jijik mendengar ucapan Yanwu. Bajingan, siapa yang mengatakan kau boleh memanggilku ayah? Kau beruntung, nak. Pertama aku akan melawan bos ini terlebih dahulu. Terlihat wanita iblis itu menyiapkan sebuah serangan bola apinya. Reuni ayah dan anak sangat menyentuh. Bereunilah di neraka. Ia melepaskan serangan api yang besar namun masih dapat dihindari. Ganzong, Anjier dan Yanwu melesat maju bersama melepaskan serangan. Terbentuk ledakan api yang besar mengenai wanita iblis itu.
Bajingan, ucap wanita itu. Tadi itu memang sedikit sakit. Akan kubunuh kalian semua. Wanita iblis itu mulai maju menyerang mereka bertiga. Ganzong, Anjier, dan Yanwu terlempar mundur. Ganzong berucap dalam hati, jadi ini kekuatan monster berlevel 60. Perbedaan kami terlalu jauh. Seketika wanita iblis itu menghilang dari pandangan mereka bertiga dan muncul di belakang Anjier. Akan kubunuh dia terlebih dahulu. Anjier berteriak, "Ayah!" Namun tangan wanita iblis itu sudah menembus dada Anjier. Ganzong dan Yanwu sontak berteriak, "Anjier!" Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita Raja Neraka part ke-7. Saksikan keseruan kelanjutannya di part ke-8. Apakah Anjier akan mati di hadapan ayahnya dan Yanwu? Dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.